hal pengistirahatan dari Allah karena dia tengah melakukan perjalanan yang serius. Bila rukhsah, dalam tasawuf itu nggak ada rukhsah. Satu marasim, satu protokoler taklid yang harus ditempuh. Maka orang-orang sufi punya bimbingan yang harus ditempuh. Spiritual itu berjalannya bagaimana? Gak ada rukhsah. Yang namanya memerangi nafsu gak ada rukhsah. Yang namanya tidur harus kurang, makan harus kurang, ngobrol yang tidak berbeda harus kurang, tidak ada rukhsah. Nafsu itu gak bisa ada kompromi. Ya. Maka mazhab tasawuf adalah al-azimah dengan rukhsah. Azimah dalam melawan nafsu. Mereka sahibul azimah, bukan sahibul rukhas. Mengisi waktu agar isinya taat dengan Allah, budur, itu tidak ada rukhsah. Harus terus azimah sampai kita merasa nanti kuntu sam'abul ladzi Allah anna. Maka makna wali bagi komunitas ini, wali yang pertama adalah wali isim fa'il, dia menangani ibadah taat dengan upaya mujahadah yang maksimal, sehingga nanti dia menjadi wali di makna maf'ul, Allah yang menangani. Kalau belum sampai makna usul, bahwa sampai kepada batas yang di situ di situ berganti pelaku. Istilahnya sekarang seolah-olah mengatakan sekarang giliran itu, kau sudah cukup, kau yang baik, maka kau ketemu aku tanpa aku, dengan dirimu tidak mungkin. Sekarang aku yang menangani. Kuntu sama Allah dia. Nah itu sudah. Sudah tidak kelihatan tegang lagi, sudah nyantai. Kenapa? Maka mereka orang-orang yang akan sama mungkin dengan orang awam kelihatan. Al-buruh fa'in bakhya tahadimu nas. Kalau lama, ini hati-hati, jangan kita putur itu kalau kelamaan. Ini memang sudah tadinya ketika puturnya tidak tahu bagaimana cara mengisi putur itu. Nggak tahu. Sabar, masanya kan lama. Ini berarti sudah nafsu. Bukan dari pengistirahatan Allah yang Rasulullah katakan kepada Sayyidina Hanzalah. Walakin ya Hanzalah as-sa'ah hal-hal. Enggak mungkinlah kamu di mana-mana seperti kamu berada dekat saya. Kalau memang kamu mampu begitu, itu selamanya akan menjaga malaikat di mana-mana Anda berada. Artinya dalam kondisi yang bersoal. Nah, وقالوا الأحوال كاسمها يعني أنها كما تحل بالقلب تزول في الوقت وأنشدوا لو لم تحل ما سميت حالا وكل ما حال فقد زال انظر إلى الخير إذا ما انتهى يأخذ بالنقص إذا طال. Awal itu ya namanya sebagaimana dia singgah di hati, hilang seketika. Hal bermuat dan hilang. Sebagaimana itu, kalau tidak hilang maka tidak dinamakan hal. Maka segala yang memuat, wa kullu ma hala faqad zala. Segala yang akan singgah seketika dan hilang. Seperti pahit. Apa pahit?
harta rampasan. Idza mantaha ya'khudhu bi nafsi idza qala. Ketika sudah mulai habis, ya'khudhu idza qala, karena diambil terus, maka akan menjadi kurang. Dan kenapa faidnya? Itu kan faid. Ya, kalau memang diambil terus berkurang, maka dikatakan faid. Faid itu harta yang didapat dan dibagi. Artinya nama itu sesuai dengan lafal itu dalil sesuai dengan madlul. Hal karena memang datang dan hilang. Hal itu ada makan ini secara linguistik bahasa bahwa ada nama, ya, penamaan itu bahasa itu terkadang mengikut suara, mengikut bunyi, mengikut si penemu atau mengikut karakter benda yang punya nama itu penamaan bahasa. Maka ahli bahasa berbeda pendapat. Bahasa itu apakah bahasa itu tauhid apa sebelumnya wadi apa wadi atau tauhid dibuat atau memang dari Allah. Ada yang mengatakan bahwa semua itu dari Allah. Enggak, bahasa ada yang dibuat. Bahasa semuanya wadi dibuat. Yang betul bahasa itu wadi dan tauhid. Ada yang sebagian wadi dibuat oleh orang karena mengikut bunyi, mengikut suara, mengikut karakternya, mengikut ilmunya, mengikut bahasa Betawi. Ada kan? Kamu tahu nggak punya saya itu? Tahu. Apa maknanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Tahu. Dengan intonasi tertentu, ya, maka maknanya nggak tahu. Tahu. Itu kan bahasa. Ada kronologis penamaan itu kan ya, studi linguistik, lingkungan. Seperti ada orang yang nembak burung, maka ditembak ke apa suara tembaknya? Pelayang bung. Ini kan pelayang ini kan penamaan bung. Burung cicit kan dari burung cicit itu. Itu ada dan ada memang tauhid. Tauhid dari Allah tauhid. Bertawakal bergantung kepada wa 'allama Adam al-asma'a kullaha bergantung di situ. Adanya memang wajib dibuat. Hal sesuai dengan karakter musamanya. Nah, qala wa asyara qawm ila baqal ahwal wa dawamiha wa qalu إنها إذا لم تدم ولم تتوالى فهي نوائح وبوادih ولم يصل صاحبها بعد إلى الأحوال فإذا دامت تلك الصفة فعند ذلك تسمى حال. Hal di atas maknanya berubah, tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hal itu adalah justru sesuatu yang dalam. Ya. Walhasil ada 3 makna untuk hal. Makna yang pertama tadi, segala yang datang kepada hati tanpa ada rangsangan, upaya kesengajaan, berupa sedih, senang, sempit, luas, dan lain sebagainya, itu juga hal. Hal juga adalah sebuah adab atau makom yang masih labil. Orang yang belum sabar, maka sabarnya hal bagi dia. Kalau sudah mapan, stabil, maka sabarnya makom. Ini makna kedua daripada hal. Adalah
asna suluk ya, asna di maqamat. Ya. Maka itu juga hal, dan ada hal justru maknanya adalah sesuatu yang sudah dawa mantap, seperti yang wa'asyara qaumun, ada segolongan orang sufi justru mereka menyinggung ya, tentang hal adalah sesuatu yang bako dawa, sehingga mereka berkata begini, kalau tidak langgeng dan tidak terus-menerus, justru itu namanya lawaih wa bawadi, sekedar lintasan. Sebenarnya si empunya, si pelakunya belum mencapai hal. Kalau hal sudah mantap, gitu. Seperti misalnya dia fana itu sudah jadi kondisi jiwa. Itu yang jumhur mengatakan bahwa hal adalah sesuai dengan namanya berubah. Perubahan untuk dua makna di atas tadi. Menjadi dua al khalaq minal tasab wal qabd wal khuzun wal ila akhirih, atau adalah sebuah makna yang masih labil, sebuah makom atau adab yang masih labil. Dan al-hal baina makomain, hal berada di antara dua makom. Ketika seorang bangunan konstruksi sifatnya adalah sabar, sudah oke, sabarnya mantap, maka baru dia akan dapat menambahkan makomnya lagi kepada Allah. Proses antara adab yang sudah stabil ya, untuk menanamkan adab yang selanjutnya. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang hal, kondisi hal. Sehingga dia masih dalam keadaan takal berupaya untuk mencapai adab yang mapan, yang stabil. Jika stabil, maka ridho misalnya, setelah itu berarti ridho jadi makom. Selama belum, nanti ridho nanti enggak, itu masih halia karena masih berubah-ubah. Tetap akar maknanya adalah hal perubahan kondisi jiwa. Adapun golongan yang ketiga ini yang mengatakan hal ini adalah sesuatu yang mapan, jadi dia mengatakan tidak ada matil dasifah ka'indah kali kadusan mahalan. Artinya jika memang sifat-sifat itu sudah mengalami proses dalam dirinya, maka sifat itu sudah menjadi muatan jiwa dia. Sedih itu memang sudah muatan jiwa dia, melihat apa-apa langsung ke Allah. Sama maknanya sebetulnya, cuma cara memandangnya berbeda. Tetap nggak akan terus, cuma halan, memuat, sudah jadi muatan jiwa dia. Jadi kalau lihat sesuatu, coba ta'ahbab al-insyad, kasidah itu adalah maknanya bimbingan. Sebetulnya dalam tarbiyah sufiyah yang menginginkan kasidah-kasidah itu adalah seorang syaikh surafi. Karena nggak boleh baca kasidah hatinya mati. Kasidah itu justru irsyad. Hari ini mungkin seorang saya memilih baca kasidah ini. Baca kasidah ini, baca kasidah ini, baca kasidah ini, baca. Karena tidak boleh ada kemalaman, kejenuhan, harus ada. Bukan rutin gitu. Itu mayit dia baca terus. Mantap. Dan kasidah ada irsyad, al-irsyad, irsyad. Kalau kisah ada seorang alim yang memang mengaji, tapi tidak ada yang kurang dari dia. Akhlaknya, ibadahnya, amalnya, masya Allah ilmunya. Tetapi sufi memandang, ya,